harus menyampaikan ke masyarakat, tapi jangan dengan menakuti. Nah sekarang kan dengan membaca mungkin masyarakat udah mulai cemas nih. Waduh, kok sana sudah di Singapura, Malaysia udah gitu. Penuh rumah sakitnya, gimana nih kita? Seakan-akan kami ini sudah setengah mati bekerja, tidak ada hari libur, masih dianggap kita leyeh-leyeh, duduk-duduk tenang. Kan nggak mungkin kita mau menyuntikkan air, nggak mungkin. Kita suntiknya harus vaksin dong, ya kan? Baru 3 juta dosis, dan kita perlu 14 juta. Sekian-sekian, kita masih kekurangan 11 juta dosis lagi. Apa bedanya vaksin yang dari pemerintah dengan vaksin gotong royong atau vaksin mandiri seperti apa, Bunda? Nah ini kan Bunda penyelenggara Dinas Kesehatan, ada TNI, ada Polri. Ini seperti apa mekanismenya gitu Bunda? Ya semuanya sebenarnya tujuannya satu, yaitu cakupan, untuk menaikkan cakupan. Nah maksudnya begini, apakah vaksin yang mereka gunakan itu dari Dinas Kesehatan atau dari organisasi TNI atau organisasi Polri gitu, gimana? Semua vaksin yang datang dari Kementerian Kesehatan, semua masuknya ke Dinas Kesehatan Provinsi dengan sudah ada label. Nah, setiap datang itu sudah disampaikan, misalnya kita terima 100 berapa dosis, itu sudah ada. Nanti untuk TNI sekian, Polri sekian, terus yang Komisi 9 bawa atas nama si misalnya Bapak A, Bapak B, Bapak C. Jadi semua tercatat ya? Tercatat Bang, nggak bisa gitu. Jadi kita nggak bisa, hanya yang bisa kita bantu dari buffer stock. Nanti ada buffer stock provinsi, nah itu ada dikasih. Nah itu yang bisa kami bantu seandainya ada kelompok yang masih kekurangan. Kayak kemarin kita lakukan tuh UMKM, kita bantu, lalu ada juga kelompok masyarakat yang seperti wanita Jenggala nih hari ini lagi dilakukan. Nah kalau begini Bunda, tadi Bunda kan cerita soal kelompok lain. Kalau ada nih organisasi kepemudaan, organisasi agama atau organisasi apapun, mereka ingin menyelenggarakan gitu. Bagaimana prosesnya? Ya, ada yang sudah bawa sendiri dari pusat, seperti perkumpulan pesantren itu mereka sudah bawa Bang. Adi waktu datang itu udah ditunjuk ini untuk pesantren. Bukan mengajukan dengan Dinas Kesehatan Provinsi? Bukan. Mereka bisa langsung ke pusat melalui jalur-jalur mereka yang ada di pusat. Jadi begitu datang tuh kami sudah melihat, oh ini ada untuk pesantren. Kayak kemarin datang 8.100 dosis untuk pesantren. Nah itu kami hubungi langsung, ada panitianya yang sudah menghubungi kami. Tapi dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk dicatatkan gitu? Mereka masuk piker, mau mengerjakan di mana, bukan ke provinsi aja. Mereka kan pesantren itu tersebar di kabupaten kota. Nah yang punya piker itu hubungannya dengan BPJS Bang. Nah piker yang punya piker itu adalah puskesmas. Ya, nah kami Dinas Kesehatan Provinsi pakai piker Abdul Muluk. Harus pelayanan Bang. Nggak bisa kok, kami kan Dinas Kesehatan nggak ada pelayanan. Nah kami pakai pikernya Abdul Muluk. Nah makanya jadi TNI Polri mereka kerjasama sama Polres itu ada piker sendiri. Lalu kalau TNI dan DIM itu ada piker sendiri Bang, udah ada dia pikernya. Jadi menyatu nanti, nggak mungkin yang tidak masuk di piker. Jadi berarti kalau mereka organisasi lokal nggak ada kesempatan berarti untuk mengajukan dengan Dinas Kesehatan Provinsi gitu ya? Ada juga? Ya kami sudah melakukan contoh dari HIPMI. HIPMI minta ke kami dia mau bantu UMKM. Nah kemarin kita suntikan. Jadi mereka menyiapkan tempat di mana HIPMI itu kemarin kerjasama dengan atas nama Pak Kadafi ya nggak salah, bawa di Malahayati itu di auditoriumnya. Nah kita lakukan di sana itu untuk UMKM Bang. Nah ada juga langsung. Jadi kalau mereka yang mengajukan, apa yang perlu mereka persiapkan? Apakah semua dari Dinas Kesehatan semua, vaksinnya, vaksinatornya, segalanya gimana Bunda? Ya ada yang kita bertanya dulu. Seandainya punya vaksinator dari mana? Oh kami kerjasama sama kabupaten kota. Oke, kita drop vaksinnya langsung ke kabupaten kota. Nah kita sampaikan lalu kita label ini punya UMKM. Jadi untuk Bandar Lampung berapa, untuk apa berapa, nanti mereka yang akan melakukan panitianya berkoordinasi dengan kabupaten kota. Nah kemarin kita provinsi berkoordinasi sama kita. Nah mereka siapkan tempat, kami datang dengan vaksinator kami dan vaksin, udah langsung kita laksanakan. Nggak ada yang sulit sebenarnya Bang, cuman yang sulit itu wifi kadang-kadang. Oh gitu?
Jadi berarti terbuka peluang dong ini Bunda untuk organisasi lain mengajukan dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Silahkan mengajukan. Sekarang harus ke Pak Gubernur. Bersurat ke Pak Gubernur. Nanti bersurat tembusannya ke kami. Kami menunggu disposisi Pak Gubernur. Soalnya disposisi. Alhamdulillah sejauh ini Pak Gubernur tidak pernah bilang tidak bisa, enggak. Selalu bilang dilihat sesuai stok yang ada di gudang. Nah, jadi kan gudang juga nggak boleh kosong, Bang. Harus ada juga sedikit-sedikit. Jadi kalau misalnya kami masih bisa membantu, kami laksanakan gitu. Kami tanyakan dulu vaksinatornya udah ada belum gitu. Ada mereka yang ingin kerjasama sama kabupaten A, B, C, ya kita kirim vaksinnya. Jadi tergantung ketersediaan stoknya. Pasti. Gitu ya Bunda ya? Iya. Kalau nggak tersedia apa yang mau dikasih ya Bunda? Iya, kan nggak mungkin kita mau menyuntikkan air, nggak mungkin. Kita suntiknya harus vaksin dong, ya kan? Yang banyak digunakan sekarang jenis apa Bunda? Sinovac. Iya, Sinovac. Tapi kalau untuk vaksin gotong royong itu Sinopharm. Iya, itu untuk vaksin gotong royong. Yang hibah itu Moderna, yang kami baru dapat Moderna, Pfizer katanya mau datang. Moderna hibah. Sinovac merdeka. Enggak, Sinovac dari Kementerian Kesehatan. Ya merdeka itu maksudnya yang gratis gitu dari pemerintah. Semua gratis. Gotong royong kan bayar Bunda. Gotong royong itu dia harus perusahaan-perusahaan dan mereka melalui Kadin. Oke, nah kita sekarang bahas gotong royong ini Bunda, ya kan? Di Lampung ini berarti apakah sudah masuk itu tadi yang 21,33% ya Bunda? Iya, sudah. Sudah termasuk itu vaksin sudah gotong royong. Nah, ini seperti apa? Apa bedanya vaksin yang dari pemerintah dengan vaksin gotong royong atau vaksin mandiri seperti apa Bunda? Ya, kalau vaksin yang gotong royong kebanyakan sekarang mereknya Sinopharm. Sinopharm itu sepengetahuan saya, dia satu pabrik sama Sinovac. Tapi kemasannya, kalau Sinopharm itu satu botol hanya untuk 2 dosis. Tapi kalau Sinovac, satu botol untuk 10 orang. Moderna, satu botol untuk 14 orang. Jadi macam-macam. Nah, jadi kalau tidak ada beda, saya rasa fungsinya sama saja. Hanya kemasannya. Nah, maksud saya prosesnya. Ya. Kalau yang ini kan diorganisir sama pemerintah. Yang dari pemerintah ini dari Kemenkes. Lalu yang vaksin gotong royong, ini mekanismenya seperti apa? Contoh nih, ada orang pengen, saya tidak mau antri lah. Ini vaksin dari pemerintah, saya mau bayar sendiri, mandiri gitu. Nah dia carinya kemana gitu Bunda? Belum ada Bang. Belum ada? Harus yang melalui perusahaan. Jadi memang vaksin gotong royong itu diutamakan untuk perusahaan, untuk pegawai perusahaannya. Dan mereka beli melalui Kadin, dikumpulkan dulu. Nanti Kadin yang belanja ke Bio Farma Bandung. Gitu. Tidak melalui kami. Kami hanya yang gratis, yaitu untuk yang masyarakat. Iya. Jadi yang mengorganisir Kadin gitu ya? Iya, Kadin. Sejauh ini di Provinsi Lampung sudah seberapa besar Bunda yang menggunakan vaksin gotong royong corporate yang ada di sini? Kalau kita lihat dari label yang dari data yang ada dashboard KPC Pen, kita hanya bisa lihat vaksin gotong royong itu di dashboard KPC Pen. Karena kita di provinsi hanya dashboard untuk program. Nah, kemarin program aja sudah 20,0 berapa ya. Jadi yang lebihnya itu mungkin yang 20,33 berarti ada berapa persen 0, berapa itu punya vaksin gotong royong. Jadi dari total 21,33 berapa persen tadi? 20,33 Bang. 20,33 berapa persen vaksin gotong royong isi? Vaksin gotong royongnya kalau kita lihat dari dashboardnya KPC Pen, itu baru sekitar berapa persen? 0, berapa gitu Bang. Belum sampai 1%. Ya, itu vaksin kecil sekali ya Bunda. Untuk perusahaan-perusahaan itu. Nah, berarti ini perlu didorong juga Bunda, karena di Provinsi Lampung kan banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang seharusnya mereka bisa menyelenggarakan mandiri gitu kan. Iya. Nah, ini kita makanya tidak vaksin gotong royong ya Bang. Ini sasaran Indonesia ini ada 15 juta untuk vaksin gotong royong. Nah, kita bicara terus ini untuk di Lampung 0,16% baru Bang, dosis satunya. Dan dosis 2-nya 0,12%. Jadi sehingga total vaksin di Lampung itu sampai hari ini udah lebih 20,69%. Sekarang ini 20,69. Iya, 69. Itu udah fix ya Bunda ya? Udah fix ini. Per
Tanggal 28 September. 28 September. Kemarin. Hari ini iya. mudah-mudahan bekerja lagi kan Bang, pasti ada tambahan lagi. Ya mudah-mudahan aja kita memang harus gaspol lah untuk yang vaksin ini selama vaksinnya tersedia. Ini kan lagi banyak. Saya juga menghayu-hayu semua jajaran saya itu, ayo cepat kosongkan gitu. Kemarin Pak TNI juga kan datang, Pak TNI Pak Panglima datang untuk melihat vaksinasi yang kemarin beliau melihat di UIN vaksinasi merdekanya. Nah itu juga pesan beliau, habiskan semua vaksin yang ada. Jadi tidak usah melihat ini disimpan untuk vaksin kedua, jangan pikir itu. Yang penting kalau ada vaksin pertama suntik dulu semua. Nanti akan datang lagi baru kita bagi vaksin kedua. Nah itu sempat kemarin itu di salah satu kabupaten mereka men-stop vaksin pertama. Itu nggak boleh sebenarnya. Kenapa Bunda? Ya yang dinilai pusat itu kan vaksin pertama, tidak vaksin kedua. Ya memang kalau masih ada, ya kecuali Moderna. Moderna itu harus memang dibagi dua langsung karena nggak datang lagi. Jadi kalau misalnya Moderna itu dapat 5.000 ya 2.500 saja orangnya. Nanti yang kedua udah ada vaksinnya gitu. Tapi kalau untuk Sinovac itu AstraZeneca itu kan banyak juga. Itu vaksin kalau ada dia minta vaksin satu suntikkan segera. Nanti baru datang lagi untuk vaksin kedua. Gitu Bang. Ya, nah tadi kata Bunda ini gaspol ini, itu ya kan? Gaspol berarti pengertiannya ini kan berarti harus memang percepatannya nggak main-main gitu. Betul. Nah targetnya kita target di Provinsi Lampung sampai akhir tahun 2021. Ini kan sudah mau Oktober. Targetnya sampai akhir 2021 bisa tercapai nggak 100% ini Bunda? Belum kayaknya. Belum. Kok 100? Ya kita nggak usah lah 100, pikirin herd immunity aja dulu Bang, 75. Oke, 75. Iya, mudah-mudahan itu yang kita kejar dulu gitu. Makanya kita buat skenario lagi seandainya nanti di akhir bulan ini kita lihat berapa capaian kita 2 hari ini, kita buat skenario untuk yang Oktober. Oke, apa skenario yang dibuat dalam rangka percepatan itu Bunda? Ya, pertama tentu kita berkoordinasi terus dengan pusat. Kita kan tak kenal maka tak sayang, takutnya dia lupa untuk kita. Jadi kita selalu berkoordinasi untuk dropping vaksin ke Lampung ya. Pak Gubernur bersurat tentunya dengan Pak Menteri Menko Perekonomian selaku KPCPEN ya ke Menteri Bidang Maritim dan Marves itu Pak Luhut ya, Menteri Kesehatan ya dan Menteri Dalam Negeri. Nah, bekerja sama juga dibantu lintas sektor tadi dan juga dibantu dengan TNI, Polri, kita kan terbantu organisasi profesi, ya organisasi kemasyarakatan yang tadi Abang bilang minta kami sekian, Karang Taruna kemarin. Karang Taruna kan ulang tahun. Minta juga melakukan vaksinasi, minta 1.000 bantu, kita bantu 1.000. Jadi boleh bersurat saja. Kalau kata vaksin masih ada pasti kami akan berikan gitu ya. Nah skenario percepatan kita hitung Bang, nanti akhir bulan ini kita berapa nih udah pencapaiannya. Nah bagaimana skenario untuk yang Oktober kita buat lagi. Nah mana yang kita perlu percepatan kita bagi lagi gitu. Jadi setiap bulan itu skenarionya pasti berubah sesuai dengan capaian yang kemarin. Nah ini target kita di akhir ini kan 25, pasti nggak bakal kekejar karena udah delay tadi vaksin kan. Nah akhirnya kita udah buat skenario ke depan lagi, nanti Oktober ini kita rubah lagi. Gimana caranya biar kita bisa gaspol dan kita pantau pasti dari dashboard itu, lihat nggak yang udah kurang. Nah kalau mereka, dan kami ada binwil Bang, itu yang perlu kita sampaikan. Apa itu Bunda? Pembina wilayah. Jadi setiap dinas provinsi itu ada binwilnya, dibagi sama menteri. Kami dari dulu binwilnya dari Litbangkes. Nah itu kami zoom terus menyamakan data karena data ini nggak pernah sama antara data kami, data KPCPEN, data yang ada di Kementerian Kesehatan. Itu selalu ada miss-nya. Nah, jadi kita berusaha ini miss-nya di mana ini? Kita cari gitu. Setiap hari itu kita zoom sama yang membimbing kita. Ini udah mulai agak dekat klub. Nah, jadi gitu. Dalam rangka percepatan ini Bunda, soal sebaran untuk vaksinasi, titik vaksinasi. Apakah seperti tadi kata Bunda memang 300 sekian puskesmas ini semua akan diberdayakan? Pasti, itu hanya puskesmas. TNI kan punya juga, mereka punya Tapi Polres. Sejauh ini mereka sudah diberdayakan semua? Ya kalau nggak berdaya nggak jalan, nggak akan kosong tuh vaksinnya di kabupaten kota itu. Malah kemarin matoknya hanya 50 sehari, 100 gitu, takut kerumunan dan juga vaksinnya nggak ada. Nah itu yang membuat kadang-kadang masyarakat, saya udah daftar tapi nggak ada gitu. Nah jadi ini kita sampaikan, tolong jangan pernah menolak kalau orang mau minta vaksin. Nah sekarang cobalah puskes itu 250 sampai 300 sehari.
kita sampaikan. Nah, diatur jamnya. Kan kita jangan datang serentak, kan diatur. Misalnya nomor sekian sampai sekian datang jam sekian. 2 jam kemudian kita datang yang nomor sekian gitu. Diatur antriannya gitu, Bang. Nah, kalau melihat daerah lain ini kan Bunda, ada di beberapa daerah mereka itu justru masyarakatnya yang animonya rendah gitu terhadap vaksin. Program vaksinasi. Bahkan kemarin ada peristiwa itu seperti di Aceh kalau tidak salah, itu bahkan petugas itu dikejar-kejar gitu. Kegiatannya dibubarin gitu. Kalau di Provinsi Lampung seperti apa, Bunda? Sejauh ini belum pernah ada yang menolak vaksin. Malah justru berlomba-lomba ingin mendapat vaksinasi. Itu yang perlu kita syukuri. Jadi petugas kita juga tidak terlalu capek mencari yang akan disuntik. Nah, itu berlomba-lomba. Malah yang masuk di hotline itu banyak yang ingin, kok vaksinnya nggak ada, kok ini. Nah, jadi memang animo masyarakat tinggi sekali, Bang. Hanya persoalan ketersediaan vaksinnya justru ya? Itu ketersediaan vaksinnya yang mungkin agak sedikit lambat, tapi ya akhir-akhir kesini kita tidak bisa juga memungkiri sudah cepat juga sih. Cuman kayak kemarin ada delay sedikit yang mungkin kita tanya kenapa kok ini, kami lagi sama Dewan membahas anggaran, jadi agak sedikit. Nah, jadi itu. Karena agak menarik begini, Bunda. Ada beberapa diskusi dengan teman-teman di forum terbatas. Mereka melihat secara umum, ini kan para menteri sering berkunjung ke Lampung, itu ya kan, sering menyelenggarakan kegiatan ke Lampung. Lampung dekat dengan Jakarta gitu. Tapi kenapa urusan vaksinasi kok Lampung ini rendah? Salahnya di mana gitu? Iya. Ya, kalau misalnya kita bilang rendah, kita akui memang dropan vaksinnya memang sedikit ya. Nah, kalau kita tanya ke kementerian kenapa kami sedikit, memang yang dipush di Jawa dulu. Nah, terus karena ada skala prioritas. Iya, terus kok kita bandingkan sama yang lain, lihat sasaran juga dong, Bang. Iya. Kan kita sasarannya itu nomor 2 terbesar di Sumatera. Iya. Jangan bandingkan Papua, berapa sasarannya? Iya. Maluku, berapa sasarannya gitu loh. Berapa vaksin yang datang? Itu harus kita buka juga wawasan masyarakat. Jangan seakan-akan kami ini sudah setengah mati bekerja, tidak ada hari libur, masih dianggap kita leyeh-leyeh, duduk-duduk tenang, padahal sasaran kita kan jauh. Jumlahnya besar, terbesar di Pulau Sumatera. Dan vaksinnya gitu ya, sedikit, jadi bagaimana kita mau ngejar gitu, Bang. Kita sedih juga sih kok dibilang vaksinasi terendah. Nah, kita akhirnya komplain ke kementerian, kita sampaikan kok saya sama Pak Dirjen. Saya bilang, Pak, jangan menilai seperti itu dong, lihat juga sasarannya bagaimana, lihat juga dropan vaksin kami baru 20%, bagaimana kami mau cepat gitu. Nah, mungkin bisa dijawab juga, Bunda, dengan penonton kita hari ini, soal masalah, ini jadi pertanyaan publik Lampung juga, soal masalah tingkat kematian COVID yang tinggi di Lampung. Itu kan seperti Kemenkes merilis berapa kali nomor satu, sebenarnya seperti apa, Bunda? Secara kumulatif dalam arti angka, kita jauh lah di Jawa Bali. Angka kumulatif yang meninggal. Tapi memang ada rumus namanya case fatality rate, CFR. Nah, itu ada rumusnya, rumus yang meninggal dibagi dengan yang positif dikali 100%. Akhirnya karena kita yang positifnya sedikit, mungkin kita kurang tracing, kurang apa, akhirnya kan sedikit yang positifnya masih. Pembaginya kan jadi kecil. Nah, itulah timbul kita jadi tinggi, Bang. Tapi kok secara kumulatif angka per hari itu kita jauh lah di bawah Jawa Bali. Ya sampai ya kita lihat mungkin kok di Jakarta di mana sampai cari pemakaman aja sulit. Kita di sini kan kemarin saya dengar pernah didatangi dari staf wakil presiden ya untuk melihat sampai cek TPU-nya. Nah, gitu. Ternyata kan beliau melihat oh iya ya maksudnya nggak banyak gitu loh. Nah, itu juga kenapa pada satu hari pernah dirilis kami meninggal 255. Dan kami mengupload 52. Ya, nah jadi itu akhirnya dituduh kami memanipulasi data. Kami dinas ini menerima data itu makanya kadang agak telat itu dari kabupaten kota. Kami tidak pernah merekayasa apa yang dikirim oleh kabupaten kota. Nah, apa yang dikirim hari itu saya ingat ada 52, tapi kementerian merilis 255. Nah, itu juga masalah apa? Masalah yang ada data tidak diverifikasi pada saat dia mau publish, Bang. Jadi itu menumpuk dari
tanggal sekian akumulasi akumulasi jadi 205. Nah, sejak dari itu saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, nggak enak kan kita dijat seperti ini seakan-akan kita memanipulasi data. Makanya tolong sampaikan ada satu orang yang dipilih untuk memantau data. Jadi kan Kementerian Kesehatan tuh memberi waktu sampai jam 12 untuk kita verifikasi data kita. Nah, tolong itu dipergunakan waktu itu. Kan nggak bisa kami, saya bilang nggak bisa provinsi. Yang bisa itu kan kabupaten kota. Karena yang langsung punya akses ke data tersebut. Nah, akhirnya dengan kita sudah ingatkan itu dan saya sampaikan juga nggak enak kan kita seperti orang dituduh untuk merekayasa data. Pada provinsi ini hanya menerima data apa adanya dari kabupaten kota. Kita sampaikan kepada publik, itulah yang kami terima. Jadi nggak pernah kami ini merekayasa ini sekian, nggak pernah. Jadi sebenarnya miskomunikasi. Ya, miskomunikasi dan juga mungkin ada data yang salah. Ya, mungkin teman-teman juga mungkin di lapangan itu terlalu banyak yang dikerjakan. Akhirnya saya sekarang udah bilang coba di satu kabupaten tugaskan satu orang untuk masalah data. Jadi seolah-olah di Provinsi Lampung ini menyeramkan. Situasinya sebenarnya tidak seperti itu. Iya, Bang, betul gitu. Jadi kok seandainya waktu itu dirilis kita sampai sedemikian mati, nggak mungkin lah kita secepat ini bisa kuning. Iya. Dan juga kita pernah waktu itu kan sedih banget, ada berapa kita pernah merah ya. Iya. Tapi alhamdulillah Bapak Gubernur itu sampai 12 kabupaten kota. Iya. Pak Gub itu langsung selalu fitcon, selalu mengajak semua bupati tinggalkan yang lain dulu, perhatikan dulu data COVID ini gitu. Akhirnya dengan PPKM juga ada untungnya karena PPKM itu kan lagi level desa, Bang. Jadi mulai desa lalu ke kelurahan baru ke ke kabupaten. Nah, itu PPKM. Tapi kalau memang nggak ada PPKM ya kita bicaranya level kabupaten, level kota kan secara luas aja. Tapi kita nggak lihat lagi ke dalamnya seperti apa. Nah, tapi ngomong-ngomong dengan situasi sekarang level 1 udah boleh hajatan belum ini Bunda? Kalau hajatan di Bandar Lampung kan sudah banyak undangan, Bang. Abang juga gitu kan terima undangan. Tapi memang masih ada pembatasan gitu tapi ya? Memang pembatasan, tidak makan di tempat, kan kita selalu dibawakan pulang gitu. Jadi datang itu kalau bisa memang tidak lebih dari 2 jam lah kita ada di situ. Kan cepat sekarang, kok datang langsung isi buku tamu, kita salaman, kalau memang ada diminta foto kita foto, langsung kita. Tapi soal aturan dikembalikan lagi dengan kabupaten kota masing-masing gitu ya Bunda ya? Ya, tergantung level, termasuk juga hiburan. Kemarin itu kan ada perkumpulan dari wedding organization untuk minta gitu ya, kita kasih perhatikan apa yang ada Inmendagri. Di Inmendagri itu kan ada aturannya bagaimana kalau ingin melakukan pesta, bagaimana kalau mau ada A, B, C, itu lengkap banget di Inmendagri itu, Bang. Nah ini Bunda, apa yang paling ditekankan di masa ini sekarang oleh Gubernur Lampung? Ada kaitan dengan penanggulangan masalah pandemi COVID-19 di wilayah kita ini Bunda? Ya, kalau Bapak Gubernur hanya ingin masyarakat tetap berdoa, Bang. Berdoa itu adalah nomor 1. Kita minta kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semua Provinsi Lampung ini bisa dilindungi dalam hal COVID. Karena apa? Kita lihat, saya kenal seseorang yang prokesnya kuat banget. Pokoknya prokesnya kuat, semua ikut, tapi kena. Nah, itu kan kita tidak bisa memungkiri bahwa itu tangan Allah bermain. Nah, jadi memang paling pertama adalah berdoa kepada Allah agar kita benar-benar tidak terpilih untuk menderita. Kalau terpilih pun ya mudah-mudahan gejala ringan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita pemerintah ini Pak Gub, makanya kemarin ada CSR dari beberapa pengusaha yang membagi rapid antigen. Nah, itu dibagi semua ke kabupaten kota. Beliau mau dikasih uang 10 miliar. Saya bilang saya nggak perlu uang, saya perlu barang. Sekarang tolong belikan saya rapid antigen. Tolong saya terima barang. Langsung saya mau bagi ke kabupaten kota untuk mereka memperluas tes dan tracing itu, Bang. Kan cukup mahal antigen itu. Ya, kalau dengan dana pemerintah aja cukup besar mungkin yang harus dikeluarkan. Jadi alhamdulillah Bapak Gubernur kita ini punya banyak teman yang pengusaha-pengusaha bisa membantu melalui CSR, termasuk oksigen waktu kemarin. Kalau Bapak Gubernur nggak punya teman, mungkin waduh kita udah kekurangan banyak betul oksigennya. Tapi kan banyak CSR yang bantu kita gitu. Nah, jadi itu Bapak ingin kita tetap sekarang ini perluas tes dan tracing, cari, mungkin masih ada
yang belum ketemu gitu. Nah kalau cepat ketemu itu, kalau kita lihat, makanya saya sampaikan teman-teman, kalau dia positif, rumahnya itu kecil, bawa ke tempat isolasi terpadu. Jangan di rumahnya, hanya ukuran 3,4, bagaimana dia mau isolasi mandiri. Itu harus dibawa. Dengan cara apa? Dengan diajak ke tempat isolasi terpadu yang dimiliki oleh kabupaten kota. Kita kemarin sempat dipinjamin kapal, tapi kapal isoter itu, KM Lawit, apalagi sekarang sudah kembali karena memang utilisasinya kita kecil karena memang kasus kita sudah menurun. Selama KM Lawit itu sebulan berada di Lampung, dia hanya 19 orang yang naik ke kapal itu untuk melakukan isolasi. Nah, jadi itu yang dikatakan Pak Gub, berdoa, lalu semua kepala daerah diharap tetap waspada, bekerja maksimal, dan kita tenaga kesehatan dengan TNI kan sudah diberi informasi juga tentang silacak namanya. Jadi untuk tracing itu bisa dibantu tenaga TNI untuk melakukan tracing di kabupaten kota. Ini dalam rangka sekarang ini sudah mulai dilakukan PTM, ya kan? Nah, percepatan di vaksinasi untuk usia remaja itu seperti apa, Bunda? Ya, kita kemarin sudah rapat dengan Dinas Pendidikan juga, bahwa kita mau lihat data mereka itu di kabupaten kota berapa sih jumlah muridnya. Nah, kemarin tahap awal kita udah bantu setiap kabupaten kota 1.000 dulu. Kita kasih 1.000 dosis. Nah ini udah yang kedua, nanti kita kalau ada lagi kita bagi 15.000, tambah lagi nanti ada lagi kita bagi. Percepatan memang harus kita. Ada target kira-kira tahun ini untuk pelajar itu udah berapa persen nanti yang sudah divaksinasi? Ya, kalau target kita memang masih kecil karena baru dimulai ya remaja. 12 sampai 17 itu kan baru. Kalau yang 18 ke atas itu memang udah dari awal. Nambah remaja 12-17. Jadi, nah itu termasuk anak remaja di situ. Nah kita nggak bisa juga yang baru dimulai ditambah yang sudah lama ya. Jadi mungkin nggak bisa terlalu banyak juga kita berharap. Itu aja angkanya masih kecil kan. Tapi tetap jalan setiap hari untuk sekolah itu pasti ada yang divaksin, gitu Bang. Jadi 12 berarti itu mulai SMP lah ya Bunda ya? Ya, 12 tahun. 12 Banyak tahun. juga yang bertanya. Kalau untuk anak-anak belum ada? Belum ada Bang. Belum ada. Ibu hamil udah ada mulai, ibu hamil. Kita kemarin juga sudah vaksinasi untuk ibu hamil. Udah mulai karena kemarin anak remaja itu sebelum ibu hamil. Jadi 12 sampai 17. Banyak yang minta, Bu, kalau anak saya belum 12 tahun boleh vaksin. Ya nggak boleh kan belum ada aturannya. Gitu. Jadi antusiaslah masyarakat itu karena melihat mungkin begitu kena udah divaksin dia hanya menjadi orang tanpa gejala atau gejalanya ringan gitu. Nah, kalau berdasarkan kategori tadi Bunda, persentasenya berapa persen itu? Yang mereka pelajar berapa persen, lansia berapa persen, usia produktif berapa persen? Maksudnya yang untuk yang sudah divaksin atau? Iya, yang sudah divaksin. Oh, yang sudah divaksin tadi memang sangat ini ya, yang sudah kalau usia lanjut kita baru 10,54%. 10,54. Iya, itu dosis pertama. Dosis keduanya udah 6,94. Oh iya. Nah, memang lansia ini kita jemput bola Bang. Kadang-kadang mereka berat untuk datang ke puskes. Nah, Pak Kapolda kemarin kan membuat ada mobile vaksin ya. Nah, itu dengan mobile vaksin itu mungkin bisa berhenti di satu tempat di mana nanti bisa dibawa ini lansianya. Nah, kita nggak bisa kalau vaksinasi secara katanya drive thru. Itu kok saya bilang bagaimana drive thru? Kita kan harus tensi. Kita harus isi form registrasi untuk screeningnya. Nah, kalau memang untuk swab antigen ya bisa drive thru. Pendaftaran masih manual atau sudah online? Kalau misalnya yang diharuskan kan online melalui Peduli Lindungi. Tapi kalau memang tidak bisa langsung datang Bang, nanti bisa dibantu. Gitu. Jadi di mana ada pengumuman vaksinasi dia bisa datang ke situ. Ya? Tapi asal mereka kuotanya masih ada. Kadang-kadang kan kalau vaksinasi massal itu kan ada kuotanya. Nah kalau kuotanya sudah penuh ya tolong ditulis di depan agar masyarakat tidak kecewa. Gitu. Sorry Bunda, tadi kan 3 kategori lansia tadi 10, berapa persen itu. Oke, terus kategori apa lagi? Ada kan kita tahap-tahap ya Bang kalau vaksinasi. Tahap 1 dulu untuk nakes. Nakes sudah selesai ya, maksudnya udah 127%, dosis udah lah ya. Dan sekarang tahap ketiga, tahap ketiganya baru separuh. Ya karena ada yang penyintas, mungkin kan harus 3 bulan.
Kalau penyintas itu kan nggak boleh langsung divaksin, penyintas COVID. Targetnya nanti semua nakes juga mereka sampai tahap ketiga? Iya, ini baru 59,71%. Yang ketiga? Yang ketiga. Nah, terus ada tahap kedua, pelayanan publik dan usia lanjut. Nah, walaupun ini sudah tahap ketiga, saat ini kan masyarakat umum dan rentan dan juga remaja nih tahap sekarang. Tapi kita tetap melayani yang untuk pelayanan publik dan usia lanjut tetap jalan. Nah, yang terakhir nanti ya tahap inilah masyarakat umum dan remaja ini yang 1, 2, 3. Tapi tetap tidak meninggalkan yang tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, jadi yang difokuskan sekarang ini memang masyarakat umum dan rentan, di mana tenaga pendidik dan tenaga didik masuk di masyarakat umum. Nah, dan juga dan anak remaja. Nah, ini yang 12 sampai 17 sama anak-anak sekolah itu masuk di sini. Ini sudah mulai agak naik gitu. Karena memang baru mulai, Bang. Anak remaja ini bukan seperti yang dari awal itu kan pelayanan publik kan juga umurnya mulai 18 tahun, ini kan 12 sampai 17. Jadi mudah-mudahan lah bisa asal vaksin tersedia kita bisa cepat gitu bekerjanya untuk memberi vaksinasi kepada masyarakat. Karena kalau tidak salah kemarin waktu kunjungan Pak Presiden juga sudah dijanjikan akan ada percepatan vaksinasi di Provinsi Lampung gitu ya Bunda ya? Iya, tapi ya itu pada banyak bertanya, Bunda berapa vaksinnya? Ya ini kami menyampaikan apa adanya. Jadi memang baru 20,99% yang kami baru terima. Jadi ya kok dibilang percepatan ya alhamdulillah ada sih kenaikannya, dalam arti sebulan itu bisa datang 3 kali bahkan 4 kali setiap minggu ada. Kalau dulu kan minggu pertama lama lagi datangnya. Nah kalau sekarang ini setiap minggu pasti ada yang datang. Baru 3 juta dosis dan kita perlu 14 juta. Sekian, kita masih kekurangan 11 juta dosis lagi. Masih banyak lagi ya. Tapi kita tidak duduk diam, kita selalu berkoordinasi ke pusat, Bapak Gubernur juga dengan Pak Menteri. Mudah-mudahan bisa lancar lagi dan dibantu TNI Polri tentunya, organisasi profesi. Insya Allah lah kita walaupun dibilang yang paling kecil kita tetap berusaha biar cepat. Gitu. Soal ada kemungkinan gelombang ketiga. Nah ini bagaimana persiapan Lampung dalam rangka menghadapi kemungkinan-kemungkinan itu? Ya, yang pertama tugas kita pemerintah tuh harus tetap memperluas tes dan tracing. Terus sering-sering kita mengirim whole genome sequencing surveillance. Jadi berarti itu pemeriksaan untuk melihat ada mutasi virus atau tidak. Nah itu kita lakukan untuk melihat kirim ke Litbang. Apakah ada mutasi? Ini kan yang baru ini katanya ada MU, bukan pemain bola ya Bang, ada MU, bukan Manchester United ya. Ngikutin juga bola ya Bunda ya? Iya dong. Hebat memang Bunda Kadis ini. Ya jadi ada MU, ada Lambda, dan yang terakhir ini katanya ada R1. R1 itu yang sudah ditemukan di Amerika, asalnya dari Jepang. Ya mudah-mudahan lah kita tidak ada penanganan spesifik khusus Bang. Jadi kalau misalnya ada mutasi gen yang ini harus spesifik, nggak ada. Sama saja semua, makanya sekarang tidak ada lain kata kita perkuat prokes, kami pemerintah harus tes, tracing terus. Makanya antigen tuh harus banyak, karena alat kita sekarang untuk tes dan tracing itu adalah dengan rapid antigen. Selain itu sosialisasi terhadap masyarakat juga terus menerapkan protokol kesehatan dengan budaya baru sekarang. Komunikasi resiko, itu yang harus selalu disampaikan ya dari Kominfo, dari jajaran kami sendiri di bidang promkes itu harus menyampaikan ke masyarakat, tapi jangan dengan menakuti. Nah sekarang kan dengan membaca mungkin masyarakat udah mulai cemas nih, waduh kok sana sudah di Singapura, Malaysia udah gitu. Penuh rumah sakitnya, gimana nih kita. Nah masyarakat mudah-mudahan tenang, tetap pakai masker, jangan lupa prokes, selalu bawa hand sanitizer kemana-mana jika tidak ada itu, dan kejar vaksinasi. Nah, jadi seandainya nanti ada mutasi virus itu datang, kita sudah tervaksinasi, mudah-mudahan imunitas kita sudah terbentuk. Jadi saat dia masuk ke kita sudah punya daya tahan. Mudah-mudahan itu. Jadi nggak perlu cemas dengan mutasi itu, tapi kita berusaha prokesnya aja yang ketat. Kemudian gini Bunda, kalau nakes tadi sampai 3 kali nih divaksin gitu kan? Publik gimana nih? Apakah memang vaksin ini akan terus gitu? Atau hanya 2 kali saja?
atau nanti divaksin lagi itu gimana Bunda? Kami menunggu kebijakan daripada Kementerian Kesehatan. Ya. Ya sampai saat ini yang ada dosis ketiga itu hanya nakes. Karena mungkin dalam evaluasi nakes itu kan yang langsung kontak dengan yang menderita COVID, terus juga imunitasnya tentu harus lebih kuat agar nakes kita tidak terpapar lagi yang banyak, tidak kelelahan. Kalau lelah kan imunnya turun Bang, imunitasnya turun. Jadi itu tadi makanya pemerintah mungkin mengambil harus 3 karena dia yang langsung melayani kepada pasien. Nah masyarakat banyak juga yang sudah bertanya nih Bang. Iya. Kami kapan dosis ketiganya? Lah saya jawabnya sabar karena belum ada arahan dari Kementerian Kesehatan untuk masyarakat umum itu mendapat dosis ketiga. Terakhir mungkin Bunda, apa yang mau disampaikan ke publik masyarakat kita khususnya di Provinsi Lampung, silakan Bunda. Iya, saya hanya menghimbau kepada masyarakat Provinsi Lampung ya tetap berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa agar kita bisa terlindung dari COVID-19 ini. Dan yang kedua, jangan terlalu khawatir dengan hal-hal yang belum pasti. Misalnya berita-berita, kita khawatir boleh, jangan terlalu, karena itu menurunkan imunitas. Jadi masyarakat tugasnya adalah patuhi protokol kesehatan. Kemanapun pergi ya harus memakai masker, lalu membawa hand sanitizer dan jaga jarak. Dan yang ketiga tentu kejar vaksinasi, karena vaksinasi adalah ikhtiar kita untuk melalui pandemi ini. Jadi jangan segan-segan. Walaupun hari ini kuotanya mungkin habis di satu tempat, datang lagi besok untuk minta kuota. Insya Allah pasti dapat ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa diberi kekuatan melalui pandemi ini bersama-sama. Termasuk media loh Bang. Media juga memberi berita-berita yang positif. Itu akan menaikkan imun juga. Mungkin itu pesan dari saya Bang. Baik, terima kasih Bunda Dr. Hajah Reihana. Pemirsa Kupat Podcast dimanapun berada, tadi kita sudah berdiskusi selama 1 jam lebih tentang percepatan vaksinasi di Provinsi Lampung. Mudah-mudahan diskusi kita, bincang-bincang kita hari ini menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua, khususnya kepada masyarakat Lampung, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bunda Reihana, di mana yang ada program vaksinasi supaya masyarakat juga mengikuti kegiatan tersebut sehingga kita bisa tetap sehat dan produktif di masa pandemi COVID. Demikian dari saya, Donald Harisiotang, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di diskusi berikutnya. Sekian dan terima kasih.